gelas tapi bisa dimakan. Hai guys, welcome back to my channel Lebih Tahu. Hari ini kita akan bikin resep simple yang untuk senang-senang aja. Kita mau bikin cookie cup. Jadi cookies yang gelas yang terbuat dari cookies yang kita pakaiin susu terus diminum. Jadi kita akan bikin cookies tapi cookiesnya tidak pakai pengembang. Jadi cookie dough doang dipanggang karena kita mau bikin tekstur cookies yang kokoh biar bisa diisi dengan susu. Jadi di sini gue ada unsalted butter, mentega tawar yang sudah lembek tapi masih dingin ya. Jadi lebih gampang. Kita akan aduk dengan whisk, kita kasih garam dulu seperti biasa dan dikasih vanila. Jadi kalau pakai cookiesnya pakai pengembang, dia takutnya lebih susah untuk dikontrol bentuk cookiesnya loh. Jadi memang cookies ini sedikit lebih dense dibandingkan cookies biasa karena berbentuk cup, dia harus lebih kokoh. Oke, untuk gula pasirnya gue menggunakan custard sugar karena emang paling gampang larut. Jadi emang bukan gula halus, gula pasir yang teksturnya lebih fine. Brown sugar, cookies tuh kalau choco chip udah identik banget sama brown sugar. Palm sugar boleh nggak? Boleh, tapi taste-nya lebih ke coconut. Kalau ini kan lebih ke molasses, caramelize gitu. Jadi kalau pakai palm sugar bisa, tapi mungkin taste-nya akan berbeda. Ini kita akan aduk sampai dia itu setengah mengembang. Jadi bukan ngembang, jadi gua tuh aduk cuman sampai warnanya berubah warna, langsung gua stop, baru kita masukin bahan-bahan lain. Oke, cuma sampai dia itu mulai pucat aja, sudah creamy, bukan mengembang, kita akan masukin telur. Butir telur, aduk sampai dia itu rata. Oke, kalau udah nyampur seperti ini, ya udah cakep. Kita akan ganti dengan spatula karena kita akan aduk bahan-bahan kering dan juga choco chip. Oke, bahan-bahan kering, cuma tepung protein sedang. Ini gue masukin 2 kali ya, biar gampang aduknya. Dan chocolate chip yang kecil. Aduk, aduk, aduk. Kalau udah mulai nyampur, baru kita masukin sisa tepungnya biar gampang aduknya. Sisa tepung, aduk lagi. Oke, kalau udah ini akan gue simpan di kulkas, di freezer boleh sih. Yang penting itu kan agak lembek nih, kita simpan di kulkas sampai dia tuh agak firm, agak dingin, jadi lebih keras, jadi lebih gampang untuk dipegang. Jadi simpan di freezer paling 20-30 menitan. Oke, lanjut untuk cupnya sendiri. Di sini gue ada cup yang seperti ini dan seperti ini. Jadi emang satu gendut, satu kurus. Fungsinya apa? Jadi si gendut ini akan ditimpa sama yang kurus. Jadi kayak gini loh. Gitu, tapi penting banget ini itu harus banget dipoles dengan mentega, jangan tipis-tipis, cukup tebal nggak apa-apa, dan nanti kita simpan di kulkas. Jadi pas kita padetin cookiesnya ke dalam loyang ini, butternya tetap stay karena dingin. Jadi tebal-tebal aja nggak apa-apa. Nanti dasarnya untuk precaution lagi gue akan kasih baking paper. Terus kasih baking paper dasarnya. Gue sebentar lagi nggak apa-apa. Pokoknya kalau kayak gini tuh mesti kayak banyak banget wanti-wantinya ya, Wak. Nah, paling bagus ini tuh meskipun sudah di grease, kita akan simpan di kulkas. Jadi butternya ngeset. Jadi benar-benar pas kita pencetin cookies ke permukaan loyangnya, dia tuh nggak geser menteganya. Kukasin. Oke, ini kita bentuk bola dulu. Kira-kira sih, kalau ini dapetnya 6 gelas, mau timbang bagi 6 juga boleh. Oh, taruh gini. Kita akan tekan-tekan. Apa namanya? Rolling pin. Jadi kita akan membentuk kawah. Gini nih. Nah, ini cupnya. Sebelum kita tumplekin dia, ingat ya, harus dipoles dengan mentega. Biar apa? Biar nggak lengket ya. Terus ini ya kita akan tekan. Terus diputer. Iya. Terus kita keluarin untuk ngecek tebal tipisnya. Oke, mesti rapiin ya. Tuh, tekan eksesnya, ini kita akan potong ya. Udah, ini kita buang-buangin aja sisanya. Nanti kita rapiin ya. Pokoknya dia harus padat.
kayak gini. Oke, dapat 6. Nah, kalau udah langsung simpan di freezer. Kita akan freezerin sampai dia agak beku, kira-kira 15 menit baru kita panggang. Nah, sambil nunggu di freezer, gue udah panasin oven di suhu 160 sampai 170. Oke, ini dari freezer, ya, jadinya keras. Sebelum dipanggang, kita isi dengan beras, biar dia itu nggak terlalu ngangkat, ada pemberatnya gitu. Pakai batu juga boleh sih. Oke, ini sudah mateng, tapi belum kering ya. Dan setelah mateng, ini 24 menit, gue tekan-tekan dikit biar rata bawahnya. Terus tunggu sampai nggak panas lagi. Nah, jadi gini loh, setelah dia keluar, jangan langsung diangkat karena ini masih panas banget, susah juga. Jadi gue biarkan dia cooling down dulu sama loyang-loyangnya sampai dia nggak panas lagi. Nanti gue akan angkat atasnya, terus gue akan oven lagi biar cookies bagian bawahnya itu dipanggang tanpa adanya loyang, jadi lebih kering. Oke, ini udah nggak panas lagi. Kita copotinnya pelan-pelan, pelan-pelan pakai hati. Terus jadikannya seperti ini nih. Nah, bagian bawahnya itu biasanya kurang kering, jadi ini akan gue angkat, gue copotin semua. Kita oven lagi 5 menit biar dasarnya kering. Terus kita panggang lagi 5-7 menit, pokoknya total manggangnya itu 30-35 menit dari awal. Ini biar kering aja, jadi pas kita siram coklat dan susu dia lebih kuat. Nah, ini udah nggak panas lagi, baru boleh kita lepasin. Cara lepasinnya tuh harus hati-hati. Jadi jangan kalian tarik ke atas, itu rentan patah. Baiknya ini tuh udah nggak panas ya, diputer sampai lepaskan tuh. Nah, lepas, baru kalian angkat. Kalau udah make sure dia tuh udah nggak nempel lagi. Begitu. Ini masih agak hangat dikit ya. Tunggu sampai benar-benar dingin baru kita pakai. Dan kalau sudah nggak panas lagi, sekarang kita akan cover dia dengan coklat, karena kalau cookies itu kena langsung dengan susu, dia kan akan meresap susunya tuh. Jadi kita butuh barriernya pakai dark coklat. Ini dark coklat compound, nggak usah pakai confiture, karena compound lebih gampang di melting juga sih. Oke, ini sudah kita melt dan sudah gue pastikan sudah nggak panas juga. Kita akan coating bagian dalam cookiesnya. Ini mau pakai kuas, di brush juga boleh, cuman kalau gue males ribet, jadi gue akan isi dulu dengan coklat agak banyak. Terus gue puter sampai tercover semua. Terus kita akan buang coklat yang kebanyakan itu. Oke, kalau dirasa drippingnya sudah mulai menghilang, ini kita akan rapiin dikit pakai tangan, cuci tangan ya. Terus kan bibirnya tuh masih ada ini kan berantakan nih. Ini akan gue dip ujungnya, di dip gini loh, tapi cuma bibir daripada gelasnya doang kayak gini. Gitu, lebih bagus bukan? Jadi kayak begini dan tunggu sampai coklatnya ngeset di ruang ber-AC. Nah, opsi kedua, biar takutnya terlalu tebal, setelah kita isi dan kita buang gitu, kita akan brush biar dia itu ada ekses coklat yang nempel, kita akan buang. Nah, mumpung pakai kuas, samping-sampingnya kita catnya begini. Oke, ini tadi gue simpen di kulkas sampai dia itu coklatnya benar-benar ngeset jadi dingin. Kalau udah kayak gini, sudah bagus, kita boleh isi dengan mau pakai susu coklat ke, mau diisi sama susu vanila, terserah kalian. Pokoknya masalah isi mah kopi pun juga boleh.
tuh ya. Jadi karena ada coklat, susunya nggak langsung merembes ke cookiesnya. Jadi cara makannya gini nih, kalian tuh minum dikit. Kalau udah berkurang sampai segini, kalian gigit cookiesnya pelan-pelan. Kalau gigit semuanya hancur lah ya. Jadi setahu gua cookie cup ini tuh di-invent sama Chef Dominic Ansel. Jadi kalau salah tolong dikoreksi. Dia bikin tuh experience minum susu tapi sambil makan cookies. Kan kalau orang tuh sering banget kan cookies yang chocolate chip cookies gitu kan dicelupin susu terus makan. Tapi dibikin seperti ini, pintar sekali. So itu dia cookie cup, resep yang sebenarnya simple tapi kudu sabar-sabar aja dan harus hati-hati gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen-segmen seperti ini, komennya aku pasti baca. And until next time, bye-bye!